Jawa Timur beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, Kementerian ATR BPN, I Ketut Ari Sucaya, STMSC. Kepala Kantor Wilayah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Dr. Asep Heri, SHMH KRMP. Ketua Pengurus Wilayah, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Timur, Dr. Sri Wahyu Jatmiko SHMH, beserta jajaran. Yang kami hormati, Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional Madya di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, para Kepala Kantor Pertanahan Seprovinsi Jawa Timur beserta jajaran, dan seluruh tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun virtual melalui Zoom. Kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi dan launching Kantor Pertanahan Peralihan Elektronik di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya lah maka kegiatan pada hari ini dapat terselenggara. Salawat serta salam
semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa. Dan untuk memimpin pembacaan doa, kepada Bapak Ibrahim Suyuti kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita tundukkan hati dan diri, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkenankan kami untuk memimpin doa ini secara Islam, dan bagi yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan launching kantor pertanahan peralihan elektronik di Jawa Timur. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah kegiatan kami, serta jadikanlah kegiatan ini bernilai ibadah dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang Kau embankan kepada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah yang Maha Kuasa, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami mampu menjalankan pelayanan peralihan elektronik yang telah kami launching pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Benar-benar mampu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, pelayanan prima yang dapat mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkanlah kami dari segala kesalahan dan kelalaian, dan tuntunlah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa para pendahulu kami. Ya Allah yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah doa kami, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Timur. Kepada Dr. Sri Wahyu Jatmiko SH.MH kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur,
Bapak Dr. Asep Heri SH MH Q MRD. Bapak I Ketut Gede Ari Sucahya STMSC, Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi ATR BPN. Dengan rasa hormat, kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kantor Wilayah BPN Jawa Timur yang selalu memfasilitasi kegiatan peningkatan kualitas bagi kami, rekan-rekan PPAT di Jawa Timur. Saya juga menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Selamat datang di Surabaya, Bapak Ketut. Matur nuwun sangat bahwa di sela-sela kesibukan Bapak masih menyempatkan waktu di sini untuk memberikan pembekalan kepada kami semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu kepala kantor pertanahan di seluruh Jawa Timur berikut jajarannya dan rekan-rekan PPAT se-Jawa Timur yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita diberikan kesehatan yang prima, dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara sosialisasi dan pelatihan implementasi peralihan elektronik, antrian elektronik, dan Libercat tata letak yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua. Perubahan adalah keniscayaan. Dan kami sebagai PPAT memang dituntut untuk terus beradaptasi dengan sistem yang semakin digital dan semakin efisien. Sosialisasi pelatihan ini jadi salah satu bentuk sinergi yang luar biasa selalu antara PPAT dengan kantor BPN sebagai wujud dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, cepat, dan transparan. Peralihan elektronik dan antrian elektronik bukan hanya soal teknologi, tetapi soal peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas. Saya mengajak seluruh rekan-rekan PPAT di Jawa Timur tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara aktif, menyimak dan bertanya serta memahami materi secara tuntas. Pak Kanwil, mohon izin, ini tadi ada beberapa keluhan dari rekan-rekan di daerah, banyak yang tidak bisa masuk mengikuti Zoom, jadi mohon kiranya nanti ke depan setelah ini bisa kita agendakan biar lebih efektif per karisidenan. Kami siap untuk menyambut Bapak dalam rangka memberikan pembekalan ini. Matur nuwun sangat, karena pelatihan ini sangat berguna bagi kami yang kebetulan rata-rata di era teknologi ini juga masih gagap-gagap, apalagi kalau ada hal-hal baru yang harus kita segera pahami. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita terus jaga semangat kolaborisme dan profesionalisme demi pelayanan pertanahan yang baik di masa depan. Sebagai penutup, mengutip kata bijak, dalam dunia yang terus berubah, yang bertahan adalah mereka yang terus belajar. Mari kita tetap haus akan ilmu dan jangan takut terlihat bodoh saat sedang bertumbuh. Sebagai penutup, mohon izin untuk membuat pantun. Jos ini ya. Ubur-ubur ketangkap jala. Bersama Pak Kanwil, IPA Jatim semakin menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Kepada Dr. Asep Heri SH MH kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Pak Kapus Datin, Pak Ketut, terima kasih Bapak atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau diundang ke istana, dibatalkan menghadiri ke Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau ini. Terima kasih. Beserta timnya ini ada Pak Angga dan jajaran dari Kapus Datin, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, ini Ketua Pengwil IPAT ini luar biasa beserta jajarannya. Terima kasih Ibu. Saya jadi ingat emak saya, kalau hijau-hijau itu karena emak saya ketua muslimat. Terima kasih. Yang penting mendekati hijau itu LSD, lahan sawah yang dilindungi. Dari IPAT ini ada sekjennya, Bu Farah, bendaharanya. Ini ada ketua Pengda dari Gresik, ini merangkat pengusaha bandeng Pak Radit. Dari mana sebelahnya? Oh, dari Gresik juga. Itu dari belakang Surabaya. Sebelahnya? Oh, Sidoarjo. Ibu Sidoarjo. Sebelahnya? Oh, Lamongan. Oh, masuk Indonesia Lamongannya. Bawah-bawah di belakangnya dari Bulurah, kirain Bulurah ini. Di PPAT juga Ibu. Sebelahnya? Oh, Sidoarjo. Sebelahnya lagi? Kabupaten Mojokerto. Yang pakai songkok? Oh, Lamongan. Sebelahnya? Kabupaten Mojokerto. Yang putih-putih ASN ini. Yang sama-sama kita hormati Pak Bukabag, terima kasih ini Pak Kabid 5, ini Pak Kabid 3, Pak Kabid 2, Pak Kabid 1. Ini berdiri karena belum hafal ini Pak Kabid 1. Berdiri dulu ini. Nah, tepuk tangan. Beliau saudara kembarnya Ade Ray. Sebelahnya Mas Angga. Baik, yang sama-sama kita hormati 5 kepala kantor. Kebetulan Pak Carso sakit ini dari kota Pasuruan. Pada harapan kita diizinkan nikah di pengantin baru. Dari sini dulu, Madiun. Terima kasih. Beliau membuat inovasi Pak Kapus Datin, pecel apa? Pecel poin. Luar biasa itu bagus Pak. Jadi sebuah inovasi untuk layanan. Sebelahnya Pak Arli ini merangkap kota Probolinggo sama Kabupaten Probolinggo. Sebelahnya, nah ini Kota Blitar. Jadi Kepala Kantor Kota Blitar merangkap jadi juru kunci makam Bung Karno. Bung Karno. Sebelahnya Kota Mojokerto. Nah, ini yang akan kita launching. Yang sebelah situ dari kepala seksinya. Oh, dari Pusdatin. Oke. Bapak Ibu semuanya yang sama-sama kita hormati, seluruh sahabat-sahabat baik dari Jawa Timur maupun dari Sulawesi Tenggara. Saya sapa dulu nih. Ini tadi ada yang protes banyak yang nggak bisa masuk. Ini sudah 1.000 kuotanya. Sudah 1.000. Sudah nggak muat ini. Dari Sulsel,
dari Kalsel, dari Kalteng, dari Kalbar, dari Kaltim, dari Sumatera Utara. Banyak sekali nih teman-teman. Nah ini dari Sutra, ini dari Sutra nih. Ah, Pak Kabid 2. Kalau lihat cara duduknya Pak Kabid 2 ya, dari Sutra. Hafal saya, termasuk jam tangannya. Itu mahal jam tangan Kabid 2 Sutra itu. Terus dari Irian. Oh ini Sutra juga. Pak Kabid 1. Banyak. Terima kasih Pak. Sampai gak mau pulang ke Jawa Timur karena banyak HGU. Katanya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting semuanya dirahmati, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat hidayah, inayah dan pertolongan darinya kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan dan keberkahan. Salawat serta salam kita tersampaikan kepada Nabi pilihan Rasul terakhir, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan melakukan sebuah perubahan yang merupakan jawaban dari perkembangan zaman. Kita telah melaksanakan pelatihan dari mulai tanggal 16 Juni sampai dengan kemarin, dan hari ini kita melakukan launching untuk 5 kota. Kenapa ini dipilih 5? Ya karena akan dilanjutkan nanti di bulan-bulan berikutnya penambahan kabupaten kota yang akan kita launching sebagai implementasi kantor terhadap layanan peralihan haknya. Oleh karena itu, Pak Kanwi mengaturkan terima kasih atas nama keluarga besar Jawa Timur, mengaturkan terima kasih kepada Pak Kapus Datin, Pak Ketut, terima kasih Bapak yang telah mensupport secara totalitas kepada Jawa Timur. Tepuk tangan untuk tim beliau yang luar biasa. Jadi tanggal 16 ke sini, sekarang tanggal 25. Sudah meninggalkan keluarga kurang lebih 2 tahun setengah ya. Luar biasa. Enggak apa-apa kalau perlu di Jawa Timur terus. Terima kasih Pak Kapus Datin, dan insya Allah kita akan rancang lagi penambahan kantah-kantah yang lainnya. Yang kedua, Pak Kanwil berpesan kepada teman-teman yang akan melaksanakan layanan peralihan elektronik. Yang pertama, internalisasi bahwa ini adalah sebuah komitmen pemerintah hadir memberikan layanan yang mudah, cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, sebagai syarat kualitas data harus terus ditingkatkan. Jadi mulai hari ini dibetul cek kualitas data yang ada di kantor Bapak Ibu semuanya. Karena Pak Kanwi mungkin minggu depan akan mengundang juga tim dari Inspektorat Jenderal. Jadi secara bersamaan tahun ini di Jawa Timur akan membangun 3 konsep besar. Yang pertama, Jawa Timur akan menambah kabupaten kota lengkap dari 14 menjadi 19 kabupaten kota. Pak Kanwi sudah memilih tambahan 5 kabupaten untuk dijadikan kabupaten lengkap. Kedua, Pak Kanwi juga mengundang Pak Inspektorat Jenderal nanti minggu depan dengan timnya akan melakukan investigasi, diagnosa gitu terhadap pembangunan dan komitmen zona integritas. Pak Kanwi sudah menginstruksikan Bukabag untuk seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur dimulai baik internal eksternal untuk deklarasi pembangunan zona integritas. Yang ketiga, layanan elektronik. Ini adalah sebuah
perjalanan penambahan layanan yang selama ini layanannya yang elektronik hak tanggungan. Nah, kita mencoba lagi ditambah lagi menjadi peralihan. Yang dulu secara fisik teman-teman baik mitra masyarakat untuk mendaftar ke loket-loket layanan yang ada di BPN. Mulai besok di 5 kabupaten atau di 5 kota Kabupaten Gresik itu boleh daftar itu di mana saja, kapan saja. Biar ada kemudahan. Mudah-mudahan nanti diikuti dengan kabupaten kota yang lain. Pak Kandu yakin Jawa Timur bisa. Karena seluruh sarana dan prasarananya sangat memadai. SDM-nya sangat memadai. Berbeda dengan saudara-saudara kita seperti Pak Kanwi dulu pernah di Sultra. 24 jam untuk mendata lampu ini nggak mati aja susah. Satu hari itu mesti mati, mesti padam listrik. Pakai genset, beli bensinnya aja ngantri dan dibatasi hanya 10 liter. Belum sinyalnya, belum sarana prasarananya. Jadi teman-teman kalau memang tidak berbuat sesuatu yang terbaik untuk pemerintah ini, untuk rakyat ini, untuk pelayanan ini kebangetan begitu. Karena seluruh sarana prasarananya sangat-sangat menunjang dan sangat-sangat memadai untuk kita laksanakan. Malah menurut Pak Kanwi kalau berprestasi di Pulau Jawa itu bukan hal yang istimewa. Karena semuanya sangat memadai. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang di luar Jawa. Terbatas SDM-nya, terbatas jaringannya, terbatas sarana dan prasarananya. Oleh karena itu sebagai rasa syukur dari mulai jajaran Kakanwil, Kabid, Kabak, Kakantah harus jenggirat untuk merealisasikan selambat-lambatnya 2 tahun ke depan seluruh layanan peralihan ini dilaksanakan di 39 kabupaten kota. Tidak ada lagi pilihan karena itu tuntutan zaman. Karena itu tuntutan zaman, kita harus menjawabnya. Dan memang itu adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Memberikan kemudahan, memberikan percepatan pada layanan kepada masyarakat khususnya di bidang administrasi pertanahan. Bapak Ibu semuanya jadi siap-siap nanti insya Allah nanti Bu karena ini kuotanya cuma 1.000 jadi banyak yang mengikuti antusias teman-teman se-Indonesia terutama di Jawa Timur. Kita akan undang lagi Pak Kapus Datin mungkin nanti mohon kesediaannya lagi Bapak untuk membuka tahap kedua sebagai pemantapan kantah ini nanti dievaluasi dan kita akan mempersiapkan penambahan-penambahan. Kita ingin 24 September di hari memperingatan Hantaru, kita ingin ada suasana baru. Nanti kita akan menyerahkan begitu 80.000 sertifikat wakaf dan tempat ibadah lainnya. Oleh karena itu teman-teman lakukan terus sensusnya, lakukan terus pemberkasannya, lakukan terus pengukuran dan lain sebagainya. Karena wakaf ini adalah aset umat. Ke depan kita akan membuat peta sebaran tanah wakaf dan tempat ibadah, termasuk kita akan melakukan pengembangan terhadap tata kelola wakaf. Jadi selama ini digeneralisasi wakaf itu hanya sebagai sosial sistem, ya masjid, ya musola, ya pesantren, ya tanah-tanah produktif yang menjadi sosial sistem, menjadi kultur budaya saja. Nah ke depan kita ingin wakaf itu dibagi 2. Masjid, musola, pondok pesantren ada sebagai sosial sistem menjaga keutuhan ideologi, kebutuhan akidah, syariah, ibadah umat, tetapi tanah-tanah wakaf kita akan dorong
menjadi economic system, menjadi penguatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu harus betul-betul ini serius penanganan wakaf ini. Terakhir dari Pak Kanwil, kenapa Pak Kanwil ini mendorong 3 item atau konsep besar ini harus dilakukan di Jawa Timur? 1, kabupaten lengkap. Kabupaten lengkap ya sertifikat. Kedua adalah layanan elektronik ditambah gitu. Kemarin hak tanggungan, sekarang peralihan, besok apalagi. Kantornya sekarang baru 6, mungkin September nanti bisa 10, 20 dari 39 kantor. Ketiga, pembangunan zona integritas. Begini, ini untuk kita semua, biar mindsetnya dirubah. Indonesia adalah negara yang subur, makmur, dan kaya raya. Kenapa tingkat kesejahteraannya masih rendah? Karena aset-asetnya adalah masih tidur. Bagaimana cara membangunkan aset perorangan, bagaimana cara membangunkan aset umat, wakaf dan lain sebagainya. Salah satu caranya adalah legalisasi aset. Sehingga nanti kalau sudah menjadi legalisasi aset, disertifikatkan, aset-aset umat akan bangun untuk membangun kesejahteraan. Begitu. Jadi kenapa sekarang masih belum wakaf menjadi economic system? Karena memang asetnya masih tidur. Tidak dikelola, tidak ada pengembangan. Di negara-negara maju itu asetnya yang cari duit, bukan orangnya. Kalau kita kan orang mencari duit pagi, siang, sore, malam gitu. Orang yang mencari duit. Nah, kita nanti rubah, biarlah aset-aset umat, aset-aset orang ini yang mencari duit untuk kesejahteraan. Begitu ya. Jadi ini komitmen kita untuk terus berkarya, terus bergerak untuk menjawab atau melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa tanah adalah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dan sumber kemakmuran masyarakat. Insya Allah di pundak kita semuanya amanah itu diberikan oleh negara, oleh pemerintahan, maka sebagai pengemban amanah kita punya nawaitu untuk melaksanakan dengan penuh kesungguhan, dengan totalitas dan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan nanti dirahmati, diridhoi dan diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan, iya kan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapusdatin beserta jajaran, Ibu Ketua Pengwil IPAT Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dan seluruh pengurus daerah Kabupaten Kota se-Jawa Timur, para kabid, kabag, mudah-mudahan ini sebagai prasasti, sebagai prestasi kita. Zaman kita lah pembentukan 3 konsep besar itu di Jawa Timur bisa terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun. Ubur-ubur, ikan lele, makan duren di Bekasi. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti dan simak bersama pengarahan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR BPN kepada Bapak Iketut Ari Sucaya STMSC. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Yang saya hormati, yang kita cintai, sama-sama kita cintai, Bapak senior saya, Bapak Kakanwil Provinsi Jawa Timur. Jadi saya dengan beliau ini udah sering kali tektokan. Jadi Pak Kanwil yang saya kenal ini sangat bersemangat kalau menjalankan sistem elektronik. Jadi dulu ketika pertama kali implementasi sertifikat elektronik, beliau adalah kanwil pertama di daerah timur yang berani menjalankan satu provinsi. Alhamdulillah sekarang juga beliau memimpin provinsi yang terbesar di Indonesia dan juga bersemangat untuk menjalankan peralihan elektronik ini. Jadi saya pikir kita beri aplaus buat Pak Kakanwil. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Ketua Pengwil Jatim, Pengwil IPAT, Ibu Dr. Sri Wahyu Jatmikowati SHMA, beserta jajaran. Salam kenal dari kami di Pusdatin, karena sudah cukup lama juga sebenarnya kami ingin datang ke Pusdatin, tapi karena kesibukan di pusat belum terlaksana dan baru pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional Madya, Kanwil BPN Jawa Timur. Ini kawan-kawan saya semua. Demikian juga para Kepala Kantor Pertanahan seprovinsi Jawa Timur beserta jajaran, baik yang hadir secara daring maupun yang hadir secara luring, yang dari Kantor Pertanahan Kota Madiun ya, Pak Triawan Saleh ya. Kemudian dari Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, ini Pak Carso ya, nggak hadir Pak ya, sakit, karena kita doakan bersama. Semoga Pak Carso cepat sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian juga sahabat saya Pak Arli dari Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Pak ya. Probolinggo. Kemudian Kota Probolinggo, maaf Arli. Kemudian dari Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Pak ya. Ya. Makasih Pak sudah bersedia untuk mempelopori implementasi sertifikat elektronik. Saya pikir 5 kantah ini data-datanya sudah luar biasa bagus ini. Jadi tidak kita ragukan dan harapannya nanti layanan kepada masyarakat juga menjadi semakin baik. Yang terbaik dari 39 kantor pertanahan di Provinsi Jawa Timur ini. Kemudian juga yang saya ingin menyapa Ketua Pengurus Daerah Pengda IPAT seprovinsi Jawa Timur. Jadi baik yang hadir secara daring maupun luring dan hadirin sekalian tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mohon izin tidak memberikan sambutan, namun demikian saya menyiapkan beberapa materi untuk sosialisasi terkait dengan peralihan elektronik maupun aplikasi tata letak. Karena ini berkaitan sekali antara kita nanti menerapkan layanan elektronik dengan penggunaan aplikasi yang semuanya itu tidak boleh aplikasi bajakan. Saya mungkin mulai dari perjalanan kita dalam melakukan pendaftaran di Indonesia. Itu dari tahun 1960 hingga sekarang sebenarnya kita sudah melalui beberapa tahapan mulai dari kita full manual sampai ke full elektronik. Apa itu full manual? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di ini, bisa dimainkan Mas Angga. Jadi tahun 60 sampai tahun 80 kita itu hanya menggunakan belangko kemudian ditulis manual. Atau tahun 80 kita pakai mesin ketik. Ya, yang saya anggap manual juga. Ya, saya rasa kita semua tidak ingin kembali ke masa ini, ya. Kenapa demikian? Karena volume pekerjaan yang bisa kita selesaikan itu tidaklah banyak dengan sistem manual. Belum lagi penyimpanannya yang tidak fleksibel.
Kenapa saya bilang tidak fleksibel? Pertama, butuh ruangan yang sangat besar. Masing-masing kantor pasti butuh ruangan sangat besar. Kemudian rawan terhadap kebakaran. Ini terakhir terjadi di Brebes kebakaran. Kemudian juga disukai oleh hewan pengerat, tikus. Sehingga pemangsanya kemudian datang. Nah ini kapan hari di Banyumas sudah terjadi. Karena pemangsanya tikus itu disukai oleh ular, kemudian ularnya datang ke bersarang di ruang ruang arsip kantor pertanahan Banyumas. Bahkan Bapak Kanwil Kalimantan Timur sebelumnya itu kalau saya cari di Google itu pernah dipatuk ular juga. Di waktu itu di kantor pertanahan Kota Bekasi. Ya, dan kita semua tidak harapkan ini terjadi, belum lagi ketika ada permasalahan seringkali buku tanahnya hilang. Warkahnya hilang itu sudah biasa. Nah, ini yang tidak kita tidak inginkan sehingga kita di 24 kemarin melakukan perubahan format sertifikat ya ke elektronik. Jadi apa bedanya format elektronik dengan format manual? Sama-sama satu lembar. Yang sertifikat tahun 60 juga satu lembar. Benar nggak? Ada yang pernah lihat nggak? Sertifikat tahun 60 satu lembar. 2024 kita kembali ke satu lembar, tapi bedanya jauh. Kenapa bedanya jauh? Sertifikat elektronik sekarang ini ada menghubungkan sebenarnya dia bisa berhubungan dengan data elektroniknya. Jadi di sana ada barcode. Kalau barcode ini di-scan dengan aplikasi Sentuh Tanahku, jadi sekali lagi Sentuh Tanahku ya, kalau aplikasinya, kalau barcode-nya bisa dibaca dengan aplikasi lain selain Sentuh Tanahku, berarti sertifikatnya palsu. Ya. Jadi harus pakai Sentuh Tanahku. Jadi kalau ada orang yang menunjukkan pakai kamera, nah itu berarti sertifikatnya palsu. Ya. Kalau di-scan, itu nanti akan ketahuan di mana letak bidang tanahnya. Berbeda dengan sertifikat satu lembar tahun 60, itu kalau sekarang banyak menjadi surat nyari tanah. Suratnya ada, tapi sertifikatnya tanahnya nggak tahu di mana. Ditanyakan ke BPN, celakanya BPN pun nggak tahu. Karena apa? Karena petanya tidak ada. Kalau sertifikat elektronik, pasti ada petanya. Sehingga ini adalah jaminan kepastian yang sangat-sangat fundamental dari suatu sertifikat. Yang kedua, kalau kita lihat di situ ada tombol perisai. Tombol perisainya itu nanti menjelaskan siapa yang menandatangani, kapan ditandatangani, berapa nomor belangko yang digunakan untuk mencetak sertifikat tersebut. Itu ada di tombol yang perisai tersebut. Dan yang ketiga, sertifikat elektronik ini tidak bisa dicoret-coret. Ya. Jadi saya juga baru tahu, saya juga pusing mencari padanan sertifikat manual yang bisa dicoret-coret. Di Indonesia bahkan di dunia ini tidak ada sertifikat yang bisa dicoret. Ya, benar nggak? Kalau kita misalnya lulus kuliah, kemudian ada kesalahan pengetikan nama, tidak akan diterbitkan sertifikat baru, tidak akan dicoret paraf menjadi nama yang benar, tapi diterbitkan surat keterangan. Ya, betul ya? Berbeda dengan sertifikat kemarin. Sertifikat kemarin dicoret. Nomornya dicoret, jenis haknya dicoret, pemiliknya juga dicoret. Aturannya yang boleh mencoret adalah orang BPN. Tapi di beberapa daerah kemudian ditemui PPATS juga melakukan pencoretan. Sehabis membuat akte dia coret menjadi nama yang dia inginkan di sertifikat ini. Nah ini yang salah. Jadi semestinya sertifikat itu strong, harus akuntabel, kita bisa lacak setiap ada perubahan di sertifikat tersebut. Ya, sehingga proses coret-mencoret itu kita rasa kurang akuntabel. Nah, kemudian secara lengkapnya sertifikat elektronik ini juga bisa diakses melalui Sentuh Tanahku. Ini berbeda dengan sertifikat yang manual. Tidak bisa diakses melalui Sentuh Tanah. Jadi di sana nanti dijelaskan letaknya. Riwayat kepemilikannya secara utuh juga dijelaskan di sana. Kalau ada blokir, kalau ada sita, semuanya ada di sana. Dan kalau Bapak Ibu bertransaksi nanti akan mendapat notifikasi di Sentuh Tanahku bahwa misalnya baru dibuatkan akte. Akte Anda sudah didaftarkan ke BPN. Kemudian ditransaksikan
sertifikat Anda sudah didaftarkan, sudah beralih, dan seterusnya. Jadi sekarang Sentuh Tanahku ini sudah banyak sekali fiturnya. Bukan cuma sertifikat, bahkan akte pun muncul di sana. Muncul di sertifikat. Khusus nanti kantor-kantor yang sudah menerapkan peralihan L, ngantrinya nanti Bapak Ibu dari aplikasi Sentuh Tanahku juga. Ngantrinya nggak harus di kantor pertanahan. Boleh nganter anak dulu ke sekolah, boleh ngantri. Kemudian nanti 5 panggilan menjelang antrian Bapak Ibu akan dapat panggilan notifikasi di Sentuh Tanahku. Barulah pada saat itu datang ke kantor pertanahan sehingga kantor pertanahannya tidak menjadi ramai, ya, menjadi sepi dan semua bisa terlayani dengan baik. Itu harapannya kenapa kita juga menerapkan sistem antrian. Nah, sistem antrian maupun peralihan elektronik ini akan sangat bagus kalau nanti dijadikan promosi untuk teman-teman dari kantor pertanahan terutama ingin melanjutkan kegiatan zona integritas baik untuk WBK maupun WBBM. Jadi karena memang yang diharapkan oleh Menpan sebenarnya itu adalah kantor yang rapi, yang tidak banyak orang yang datang. Jadi definisi kantor modern sekarang itu sebenarnya sudah berubah. Kalau dulu kantor modern itu adalah kantor yang megah, ruang parkirnya besar, kemudian mebelnya bagus-bagus. Sekarang ruang kantor modern adalah kantor yang tidak ada bangunan fisiknya. Ya. Jadi kalau Gojek itu ya bangunan fisiknya kecil aja, pelangnya aja ya. Itu yang sekarang kita harapkan. Kantornya kecil tapi produktivitasnya besar, berkali-kali lipat. Ya, ini dipelopori oleh startup sebenarnya, kemudian berlanjut ke kafe-kafe. Jadi kafe itu sekarang banyak yang warungnya cuma 2x3, tapi melayani pemesanan kopi itu bisa sampai 500 cup sehari karena mereka melakukan secara daring. Dan ini sudah terbukti. Ketika dulu di masa COVID, ya, layanan elektronik kita sama sekali tidak terganggu. Jadi pada saat COVID, kantor kita lockdown, pengecekan tetap jalan normal. HT juga tetap jalan normal. Kenapa demikian? Karena kita sudah bisa kan pelayanan secara online. Ya, pelayanan secara online dalam arti benar-benar online, real online kalau dua layanan ini. Kenapa saya bilang real online? Masyarakat tidak perlu datang sedikit pun ke kantor pertanahan. Ya. Sama sekali kita menghilangkan kontak fisik antara pemohon dengan petugas kantor pertanahan melalui dua layanan ini. Dengan layanan informasi, pengecekan dan HTL tersebut. Sehingga PNBP tiket juga tetap terjaga. Bahkan dari tahun 2020, ini PNBP-nya, sampai 2018 ini ya, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 kemarin, lonjakannya itu hampir 1 triliun. Di tahun 2024 kita itu 2 triliun. Kemarin di tahun 2024 ini kita sudah 3 triliun. Ya. Kenapa demikian? Karena jumlah layanan informasi dan hak tanggungan ini meningkat dengan cukup signifikan. Ya. Nilai hak tanggungan elektronik saat ini itu sudah 4.563 triliun. Kalau dari jumlah sertifikat elektronik hak tanggungan itu jumlahnya sudah hampir 4,5 juta sertifikat elektronik. Jadi sebenarnya BPN ini bukan baru menerapkan sertifikat elektronik. Ya, kita sudah menerbitkan berapa sertifikat elektronik? Total berarti kita sudah menerbitkan hampir 9 juta sertifikat elektronik. Lebih 10 juta. 4,5 juta sekian dari hak tanggungan elektronik dan 4,5 juta lagi 4.800.000 itu dari hak atas tanah elektronik. Di mana sekali lagi kita berikan apresiasi kepada jajaran Jawa Timur. Kalau nggak salah 3 besar ya Jawa Timur penerbitan sertifikat elektronik. Nanti bisa dilihat di dashboard ya.
Di dashboard. Jawa Timur yang tertinggi, kalau nggak tiga besar. Saya rasa yang tertinggi Jawa Timur di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ragu dengan keamanan sertifikat elektronik. Tadi sudah saya sampaikan. Dari segi kemudahan sangat-sangat baik, sangat-sangat memudahkan. Dari segi keamanan ini tidak kalah dengan sertifikat manual, bahkan lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih bagus? Karena sertifikat elektronik memiliki 3 fitur keamanan. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah secure paper. Ini sama dengan sertifikat yang warna hijau. Kalau di terawang dengan kertas, nah itu dia akan berpendar warna hijau. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu misalnya punya screen-nya. Nanti kalau di terawang tulisan KATR BPN itu ada tulisan kecil-kecil. KATR BPN. Kemudian warna coklat di sertifikat elektronik itu bukan warna background. Udah ada yang tahu belum? Bukan warna background. Kalau diperbesar dengan kaca pembesar itu akan keluar tulisan Kementerian ATR BPN, Kementerian ATR BPN. Ya. Itu akan keluar tulisan seperti itu. Itu secure, itu kami istilahkan dengan secure paper. Fitur keamanan yang kedua itu adalah secure access. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kris apa? Mau bayar pakai kris apa kiris ya? Ya, QRIS, kris atau apa nanti kita cari apa pelafalan yang benar. Saya bacanya kris. Kris bisa nggak dibaca dengan kamera? Ya, bisa. Motong uangnya nggak? Kalau dibaca dengan kamera? Enggak. Ya, dia cuma keluar teks. Jadi memang yang namanya QR code itu machine readable tapi enggak human readable. Ya. Mesin bisa baca, tapi manusia bacanya cuma sekumpulan kotak. Ya. Nah, alat bacanya ini kalau kris itu harus mobile banking, bener nggak? Ya, mobile banking nanti habis itu Bapak Ibu dibilang ini bayarnya sekian. Mau ambil dari kartu kredit atau mau ambil dari tabungan sejumlah sekian. Oke, uang mengalir ke merchant. Nah, sertifikat elektronik juga sama. Sertifikat elektronik QR code-nya hanya bisa dibaca oleh sentuh tanahku. Ini yang kita bilang dengan secure access. Kenapa demikian? Kita ingin menghindari adanya pembajakan tautan. Ya, pembajakan tautan. Apa yang dimaksud dengan pembajakan tautan? Orang nanti membuat aplikasi sendiri, seolah-olah itu aplikasi dari Kementerian Agraria BPN, lalu diarahkan ke server dia. Ya, sehingga apapun yang dia mau jadi keluar seperti itu. Nah, ini yang tidak kita tidak inginkan, ini kita cegah. Sehingga QR code disentuh tanahku hanya bisa dibaca dengan QR code di sertifikat elektronik hanya bisa dibaca dengan sentuh tanahku. Ini penting buat Bapak Ibu PPAT pada saat nerima nanti sertifikat colong disempatkan. Tapi pasti itu terjadi. Karena kalau enggak Bapak Ibu enggak bisa ngelihat apa? Kode sertifikatnya. Ya. Jadi kita udah amankan juga supaya Bapak Ibu bisa membuat akte sertifikat elektronik yang secara aman, maka kode sertifikat itu tidak tampil di cetakan. Tampilnya hanya secara elektronik. Sehingga mau nggak mau, Bapak Ibu PPAT sebelum membuat akte, itu harus ngecek dulu sertifikatnya. Baru keluar kodenya. Nah ini arahan. Jadi sebelum melakukan transaksi atau sebelum menyerahkan sertifikat elektronik ke klien, tolong yang pertama arahkan ya kliennya untuk buat akun sentuh tanahku. Jangan cuma buat, sekaligus verifikasi karena caranya gampang, bisa dilakukan secara online.
persis seperti mobile banking. Cuma butuh kita untuk merekam wajah, kemudian gerak-gerakkan wajah, nanti akan diverifikasi ke Dukcapil. Apakah NIK-nya sudah cocok dengan wajahnya. Ya, sangat gampang. Semuanya bisa dilakukan secara online. Nah, kemudian setelah itu scan QR code-nya, lalu cocokkan informasi yang muncul di sentuh tanahku dengan printout yang Bapak Ibu pegang. Ya. Bagian apa yang harus cocokkan? Pertama adalah letak tanah. Cocok nggak letak tanahnya? Kalau letak tanahnya sudah cocok, luas tanahnya, nama pemilik, kode blanko, status hak, pembebanan, pembatasan, dan lain sebagainya. Ya, berakhirnya hak, itu perlu untuk dicek. Ini pada saat menerima dan pada saat akan menyerahkan sertifikat elektronik. Tolong disempatkan untuk melakukan pengecekan. Karena gratis, nggak bayar 50.000 kalau Bapak Ibu mau nyeken sertifikat elektronik. Nah, kemudian kalau itu sudah hafal dengan sertifikat elektronik, maka tantangan selanjutnya adalah peralihan elektronik. Kenapa demikian? Karena keberhasilan pelaksanaan layanan elektronik berupa pengecekan maupun HTL itu hanya mengurangi beban kerja BPN sebanyak 40%. Kita maunya yang berkurang adalah 80%. Ya, sehingga yang paling strategis untuk dilakukan itu adalah peralihan yang dilakukan oleh PPAT. Nanti akan menyusul juga lelang. Dilakukan secara elektronik ya, Mas Angga ya. Nah ini, dengan 3 layanan ini, 80% sudah dilakukan secara elektronik. Ya, jadi nanti petugas yang tadinya di loket, mungkin sama Pak Kanwil bisa diarahkan untuk validasi. Ya, sehingga iteratif prosesnya, di loket cepat, tapi juga validasinya ada yang membantu. Demikian. Nah, flow-nya bagaimana peralihan elektronik ini? Kita lihat. Yang sebelumnya dulu. Ya. Nah ini, sebenarnya peralihan elektronik itu cuma ada 4 bagian. Yang pertama pengecekan, setelah pengecekan, bikin akte, setelah bikin akte, daftar ke register, kemudian penerbitan sertifikat elektronik. Kalau di luar negeri, yang 4 ini tidak ada. Jadi cukup didaftar di BPN, nggak perlu keluar sertifikat elektronik. Di kita tambah 4 penerbitan sertifikat elektronik. Karena UPA kita mengatur demikian. Ya. Sebenarnya di sini aja sudah cukup. Sehingga ketika ada transaksi baru, cek lagi datanya. Nah, kita adopsi dua-duanya. Ya. Dengan sertifikat elektronik, blok data yang dicek itu selalu konsisten. Ya. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu nunggu untuk sertifikat elektronik. Begitu dicek, bayar, hasilnya langsung keluar. Nah, pengecekan ini yang penting sekarang bagi PPAT. Apa yang harus dicek? Pertama tentu saja properti. Ini yang jarang dilakukan. Ya, Bapak Ibu nggak pernah melakukan pengecekan apakah peta BPN sudah sesuai dengan penguasaannya di lapangan. Sehingga kadang-kadang terjadi setelah wan prestasi hak tanggungannya baru ketahuan ternyata tanahnya ketuker. Ya, sering kasus seperti itu. Sehingga nggak bisa dieksekusi. Sehingga Bapak Ibu PPAT sebenarnya perlu untuk melakukan pengecekan properti. Sudah sesuai nggak penguasaan dari orang yang bawa sertifikat itu dengan sertifikatnya. Datanya sudah kita buka secara gratis juga di bumi maupun di sentuh tanah. Ya, Bapak Ibu bisa ngecek letak bidang tanah tersebut. Kemudian selain itu juga partinya perlu dicek. Orangnya masih hidup nggak? Ya. Jangan seperti yang kasus siapa? Mbah Tupon ya. PPAT-nya nggak pernah ketemu sama orangnya. Itu artinya tidak pernah memverifikasi partinya. Ya, sehingga belakangan terjadi masalah dan saya rasa
Bukan cuma Mbah Tupon yang seperti itu, tapi banyak sekali di tempat lain kejadian serupa. Aktenya terbang, ditandatangani oleh orang yang tidak berhak. Itu sering terjadi. Partinya pilot nggak? Ya, karena Bapak Ibu PPAT nggak boleh mengalihkan harta perusahaan atau individu yang dinyatakan sudah pilot. Ini harus dicek sebenarnya. Ya, terus dia benar-benar memiliki. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 setelah pengecekan buat akte, kita minta wajib dilaporkan. Kenapa wajib dilaporkan? Ini untuk mencegah fraud. Kalau bahasa Dirjen 7, mafia tanah. Ya, saya pikir kita sering mendengar sudah di AJB, kemudian dibuatkan sertifikat pengganti, setelah itu di AJB-kan lagi di tempat lain. Ya, nah dengan pelaporan akte ini bisa dicegah. Kenapa bisa dicegah? Pada saat AJB langsung dicatatkan di BPN bahwa telah terjadi AJB terhadap sertifikat nomor sekian. Sehingga kalau orang ada ganti belangko kemudian mendaftarkan lagi di sistem kita, otomatis akan keblok. Karena di database kita sudah tercatat sebagai AJB. Pertanyaannya, apakah bisnis PPAT sudah seperti itu proses bisnisnya? Nah, ini yang nanti dari Ibu Ketua juga perlu pembinaan. Karena saya sering dengar orang sudah tanda tangan dua belah pihak, tapi ternyata aktenya belum ditandatangani. Kalau belum ditandatangani, otomatis tidak bisa dilaporkan ke BPN. Dan otomatis itu akan membuka peluang adanya fraud. Membuka kesempatan bagi para penjahat untuk menjual kembali tanah yang sudah dijual. Intinya itu. Ya. Nah, kemudian ini adalah flow-nya. Flow. Bukan berarti ketika peralihan elektronik hanya PPAT yang boleh mendaftar. Bukan berarti seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Di sini, nah di sini ada syarat. Jadi kalau Bapak sudah kuasa, baru boleh ngeklik tombol buat berkas di BPN. Kalau ada surat kuasa dari pembelinya. Kalau tidak ada, nanti kita jelaskan. Ya, kalau tidak ada surat kuasa. Intinya pembeli bisa memohon langsung. Ya. Kalau bapak-bapak ini kita bicara kalau bapak ibu punya surat kuasa, jadi sudah bikin akte, kemudian sudah lapor, sudah dapat SPA, punya surat kuasa, dengan peralihan elektronik bapak ibu bisa langsung klik buat berkas. Habis buat berkas, dia akan keluar SPS. Bapak ibu bisa bayar langsung, ya, dengan microsite yang sudah ada di kita. Kita akan kembangkan nanti menjadi supaya kayak di Traveloka bisa pakai semua rekening, OVO, Gojek, GoPay, kemudian apa namanya lagi, Grab dan lain sebagainya bisa kita pakai. Ya, dengan payment gateway istilahnya kita akan kembangkan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu bayar, di Kantah ini sudah bisa memproses, tapi tidak bisa memproses sampai terbit sertifikat elektronik. Kenapa nggak bisa terbit? Kami di Kantah masih menunggu Bapak Ibu mengembalikan sertifikat si penjual ke BPN. Ya, karena kalau kami terbitkan nanti terbit dua dia. Penjual masih dipegang PPAT, BPN kemudian menerbitkan yang baru. Usahakan 3 hari setelah Bapak Ibu membayar itu datang ke BPN bawa berkas fisiknya. Ya. Mudah-mudahan besoknya sudah bisa selesai. Karena di kantor pertanahan teman-teman hanya perlu untuk tanda tangan. Nyetaknya gimana? Kalau 5 kantor pertanahan ini saya pikir punya anjungan pencetakan ya, punya nggak? Udah pernah dipakai belum? Nah, Bapak Ibu PPAT sudah pernah belum nyetak dengan anjungan pencetakan sertifikat? Ya,
Belum. Jadi itu bisa dilakukan pencetakan secara mandiri. Ya. Dan saya minta di Jatim ini saya juga sudah bicara dengan BPK untuk mengurangi adanya TPDM. Itu agar pencetakan dilakukan oleh loket, bukan oleh seksi PHPT. Begitu datang, loketnya kemudian bisa nyetak. Sehingga tidak ada alasan lagi, belum selesai. Padahal di sentuh tanahku sudah dibilang selesai. Belum selesainya sebenarnya itu karena belum dicetak. Ya. Kalau bisnis proses pencetakannya di loket, semua yang sudah ditandatangani itu sudah pasti bisa dicetak oleh loket. Nah, ini perlu dilakukan adjustment sedikit di kantor pertanahan. Pencetakannya jangan lagi. Nah, ini kalau punya APS bisa menggunakan anjungan pencetakan, kalau enggak datang ke loket, nanti loket yang akan cetak. Nah, selanjutnya bagaimana kalau Bapak Ibu tidak punya kuasa? Nanti warga masyarakat tersebut akan mengurus langsung. Ya. Ini Bispro melalui PPAT, Bispro melalui loket Kantah. Masyarakat bisa datang ke loket Kantah atau bisa membuka aplikasi untuk pendaftaran secara mandiri, secara online juga. Bisa juga itu dilakukan. Nah, selanjutnya prosesnya sama. Nanti harus menyerahkan fisik aslinya, kemudian setelah menyerahkan fisik aslinya, bisa melakukan pencetakan. Prosesnya sama persis, baik yang dilakukan oleh masyarakat dan oleh PPAT. Selanjutnya, ya, kita akan menggabungkan nantinya aplikasi pelaporan akte itu dengan layanan pemerintah digital untuk citizen centric life journey. Ya, apa itu maksudnya? Life journey. Kita lahir, perlu akta. Datang ke kantor Capil. Nah, nantinya akan difasilitasi oleh Menpan melalui aplikasi. Daftar sekolah nantinya akan dalam satu platform dengan urus akte. Nikah nanti satu platform. Nyari SIM satu platform. Kemudian punya anak satu platform. Kemudian beli properti. Nah, nanti satu platform juga. Nah, nanti kita akan konektivitasnya dari akte tersebut. Termasuk nanti untuk waris. Jadi di life journey ini kita ada 2 aktivitas. Pertama adalah peralihan, yang kedua adalah waris. Nah, ini yang sekarang kita sedang garap dengan Menpan dan Peruri untuk membuat citizen centric life journey tersebut. Demikian. Nah, kemudian ini nanti yang selanjutnya, di slide selanjutnya kita bahas belakangan, tapi yang penting sekarang. Laporan dari BIN, ternyata banyak password PPAT maupun BPN yang bocor. Ya. Jadi saya dikasih username-nya ini, password-nya ini. Username-nya ini, password-nya ini. Ya. Jadi per triwulan BIN selalu memberikan laporan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena komputer Bapak Ibu terserang virus yang namanya malware stealer. Ya. Malware stealer itu ada banyak. Nih ada Redline, ada Rakun, ada Vitar, ada Lumak stealer. Ya. Nah, untungnya kita sudah pakai single sign on. Aplikasi kita. Tapi aplikasi email bocor. Aplikasi email bocor. Ya, bisa ketahuan username dan passwordnya karena tidak menggunakan OTP. Nah, bagaimana arahannya? Yang pertama tentu menggunakan OTP. Yang kedua adalah tidak menggunakan software bajakan. Sayangnya potensi penggunaan software bajakan di BPN sangat tinggi yang berasal dari AutoCAD. Ya. Kemudian jangan mengakses situs judul. Ya. Jangan mengakses situs yang pornografi. Itu suka ngasih bonus malware. Ya. Rutin mengganti password dan segala macam. Nah, saya yakin teman-teman BPN itu bocornya itu karena menggunakan software bajakan, bukan ngakses situs porno.
bukan terkait judul. Ya, teman-teman PPAT juga saya yakin demikian. Nah, sehingga karena kemarin kita penghematan, nggak boleh beli AutoCAD, maka kita ganti AutoCAD-nya menjadi LibreCAD. Ya, GeoKKP kita ganti juga menjadi tata letak. Ya, tata letak. Nah, gimana sekarang penggunaan tata letak di Jawa Timur? Nah, sayangnya ini Pak Kanwil, Jawa Timur masih di posisi luar 10 besar. Padahal secara Kanwil paling tinggi, harusnya paling banyak. Artinya apa? Banyak yang menggunakan bajakan. Ya, saya minta nanti setelah acara ini stop penggunaan software bajakan, segera beralih menggunakan tata letak supaya nggak bocor-bocor passwordnya. Ini yang paling gede malah Kabupaten Malang, 545. Yang paling rendah itu Surabaya 1, Surabaya 2. Ya, 0, masih 0. Jadi ada 9 kantor pertanahan yang masih 0. Bondowoso, Jember, Jombang, Magetan, Sidoarjo, Sumeneb, Kota Mojokerto. Pak, jadi hati-hati. Nanti sudah layanan elektronik, tapi masih pakai software bajakan. Ini tolong. Jadi sebelum menggunakan layanan yang full elektronik, softwarenya harus bersih dulu. Jangan ada software bajakan. Nah, apa resiko penggunaan software bajakan? Ini yang pertama adalah ada implikasi hukumnya. Kita bisa digugat melalui lembaga yang namanya BSA, Business Software Alliance. Bisa digugat. Yang kedua, kerentanan terhadap keamanan sistem informasi. Jadi roadmap-nya sudah kita buat. Tahun ini kita peralihan, ya. Tapi tahun depan seluruh lisensi GeoKKP itu akan kita hentikan. Dan GeoKKP akan kita cabut pluginnya dari Autodesk Map. Sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk menggunakan Autodesk Map tersebut. Mungkin dari saya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita ada sesi tanya jawab nggak ini? Nggak ada ya? Ya. Kalau nggak ada apa-apa Pak. Ya, nanti mungkin saya yakin secara detail sudah banyak disampaikan oleh Pak Angga, Pak Hendra, Pak Dimas, dan tim. Jadi ini sifatnya sosialisasi ini hanyalah penyegaran saja terhadap apa-apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dan saya nanti mungkin kawan saya akan rutin ke sini. Dan satu lagi, Pak Angga, kita kapan mau buka support untuk PPAT ya? Paling lambat ya, Agustus, kita akan buka support untuk PPAT. Jadi kalau ada permasalahan, nanti PPAT bisa bertanya ke support tim BPN. Dan kita akan jawab. Tapi pertanyaannya terbatas pada satu, pelaporan akte, kedua, peralihan elektronik, dan yang ketiga adalah peralihan informasi elektronik. Jadi mohon maaf nanti di support akte itu kita tidak mengizinkan misalnya PPAT untuk bertanya mengenai berkas pemecahan. Berkas pemberian hak. Kenapa demikian? Karena nanti yang menerangkan permasalahannya itu bukan dari PPAT yang melapor, tapi dari kantor pertanahan. Karena dari kantor pertanahan nanti yang bisa mereport secara detail, ini masalahnya, ini masalah. Tapi kalau Intan, kemudian HTL maupun pelaporan akte, nah ini memang aplikasinya diperuntukkan oleh Bapak Ibu PPAT. Sehingga kita akan memberikan support yang sebesar-besarnya untuk itu. Demikian mungkin saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, mohon berkenan kepada Bapak Kapus Datin untuk tetap berada di tempat.
Dan kami undang untuk maju ke depan kepada Bapak Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan untuk mendampingi Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran beserta Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, dan Kota Blitar. Beserta Ibu, kami persilahkan Ibu Kepala Pengurus Wilayah Ikatan PPAT Jawa Timur, kami persilahkan untuk maju ke depan. Baik kepada Bapak Kapusdatin, Bapak Kacanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang, beserta para Kepala Kantor untuk bersama-sama meletakkan tangannya pada layar LED. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan bersama-sama launching 5 kantor pertanahan peralihan elektronik di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Semoga dengan adanya kantor peralihan elektronik layanan akan semakin maksimal dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara sosialisasi dan launching kantor pertanahan peralihan elektronik pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lewati bersama dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.